Kita mulai ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Reva baik, Mas Reva sehat hari ini? Alhamdulillah. Mas Faras sehat Mas Faras pagi ini? Iya. Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya insya Allah ya? Belum. Oh belum. Oke. Nanti bisa ini ya sarapan setelah ini. Insya Allah. Oke, kita mulai ya dengan membaca doa bersama-sama ya. Oke, yuk sama-sama sikap berdoa. Tangan diangkat, duduk rapi, kepala menunduk, membaca ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk doa berikutnya Ustazah minta bantuannya Mas Ja'far sama Mas Fahri ya. Silakan Mas Ja'far sama Mas Fahri. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi rabbil Nabi Muhammad wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih Mas Fahri, Mas Ja'far. Oke, untuk yang berikutnya Ustazah minta bantuannya Mas Niam, Mas Yesa, sama Mas Faras ya. Silakan. Mohon diangkat. Ayah sirli. Walul uqdatam min lisani. Oke, terima kasih. Untuk yang doa berikutnya, Ustazah minta bantuannya Mbak Queen, Mbak Satifah, kemudian ada siapa lagi ya? Yang Anissa ya, sebentar Ustazah cek deh. Mbak Queen, Mbak Satifah, Mbak Vanessa ya, sama Mbak Nadia. Monggo bisa berapa tadi? Lupa. Silakan ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, terima kasih. Nah, untuk doa yang berikutnya kita sama-sama ya. Yo, yang membaca doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Oke. Nah, teman-teman,
untuk pada hari ini tadi kita sudah berdoa bersama. Nah, saya akan mengingatkan kembali nih, janji pelajar Islam. Masya Allah. Ya, teman-teman bisa membukanya di buku prestasinya masing-masing. Ada 6 yang kemudian menjadi janji para pelajar Islam. Kenapa? Ini kan? Karena ketika para pemuda Islam kemudian dia senantiasa mencari ilmu, bersemangat untuk mencari ilmu ya, sehingga menjadi seorang pelajar, maka insya Allah kemudian Islam ini akan kemudian tumbuh banyak pelajar-pelajar muslim, orang-orang muslim yang pintar, cerdas, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Termasuk teman-teman semuanya di sini nih, insya Allah ketika kalian bersungguh-sungguh ya, bersemangat dalam ketika menimba ilmu, gitu ya, ketika menghafal Al-Quran ya, Masya Allah, manfaatnya harapannya bukan hanya untuk diri kalian, tapi bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kalian ya, baik keluarga, tetangga, saudara, atau bahkan mungkin orang-orang yang di sekitar kalian ya. Yang pertama adalah yang perlu kita ingat bahwa satu adalah taat kepada Allah dan Rasulullah ya. Jadi taat. Kenapa? Ketika Allah dan Rasulullah kemudian kita taati, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Bentuknya apa sih? Yaitu dengan menjalankan semua perintahnya ya, dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua, ya. Hormati guru. Nah, insya Allah itu juga salah satu perintah dari Allah dan Rasulullah. Dan janji yang lainnya, nah, insya Allah tadi kalau teman-teman pegang yang nomor 1 ini, taat kepada Allah dan Rasulullah, nah, namanya sholat bangun pagi tidak akan menjadi sulit. Kenapa? Karena ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah namanya telat sholat subuhnya, malah jadi senantiasa jadi orang pertama. Masih ingat peristiwa yang Hajar Aswad? Ya. Nah, Hajar Aswad itu salah satunya itu adalah orang yang pertama, gitu kan? Orang yang pertama ketika masuk masjid itu kan, masuk kemudian di tempat yang kemudian menjadi tempat ibadah saat itu, gitu. Sehingga menjadi orang yang dipercaya dan ada hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan. Nah, maka kita jadilah orang yang pertama yang taat pada Allah dan Rasulullah. Oke, insya Allah, Bismillah, semoga teman-teman semuanya dimudahkan. Oke, untuk yang hari ini silahkan teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu di kolom pesan, kolom komentar ya. Tuliskan nama kalian dan bangun paginya hari ini sambil Ustazah ingin menyapa satu persatu nih ya. Nah, Mas Noval, Masya Allah hari ini keren Mas Noval jam 3. Masya Allah ya. Oke, Mbak Satifah, Barakallah sudah bangun pukul 5 ya. Mas Yesa, Masya Allah jam 4 ya Mas Yesa ya, berarti sebelum subuh ya. Mas Reva, Masya Allah, mantap 2:30 Mas Reva. Ini sudah bisa melakukan apa saja, banyak ya kalau pagi-pagi ya. Ada Mas Dava juga tidak mau kalah nih, wah 3:30, sebelum 3:30 sudah bangun. Mas Ja'far juga sama, Masya Allah Ustazah bahagia sekali teman-teman bisa bangun sebelum subuh ya. Nah, ada Mas Raul bisa lebih kasih lagi Mas Raul pasti bisa, insya Allah ya. Nah, yang pesepak bola yang terantah menjaga sholat subuhnya. Nah, Mbak Naira, Masya Allah ya. Oke, Mas Hilmi juga sudah hebat, jam 5 sudah bisa bangun. Mas Ailen, nah, oke, Mbak Sofi. Ini punya Mbak Sofi. Ya, nanti bisa lebih kasih lagi ya Mbak Sofi ya. Insya Allah. Mas Faras, oke. Bisa lebih kasih lagi insya Allah besok ya. Mas Kolbi jam 4. Nah, sudah bisa. Kalau jam 4 atau sebelum jam 4 bangun, ini sampai jam segini sudah banyak hal yang bisa dilakukan ya. Bisa main dulu, bisa membersihkan, bisa bantu-bantu orang tua dan hal yang lain. Nah, Masya Allah, Mas Kolbi juga sudah hebat nih, Mbak Naila, Mas Reza, Mbak Vanessa, Mas Niam, Masya Allah, Mas Niam juga sudah bisa bangun 3:30.
Salah tulis ya. Oke, oke. Oke. Mbak Sofi salah tulis ya. 4:30 ya Mbak Sofi ya. Soalnya sudah kaget biasanya Mbak Sofi gasik loh bangunnya ya. Mbak Queen, oke Mbak Queen. Bisa lebih semangat lagi ya Mbak Queen ya. Nah, oke, bangun gasik. Tidur lagi. Yang Samsudin Anis ini Mas Faras bukan ya? Tadi Iya. ya? Kalau nggak salah. Oke. Ini kalau beberapa akun yang sebelumnya belum pernah masuk, biasanya saya tanya, Gin, atau nanti boleh sampaikan. Oke, insya Allah. Yang lainnya sudah semua, Mas Dava tadi sudah. Oke. Teman-teman, kemarin sudah saya sampaikan, hari ini kita akan membahas 2 soal ya, 2 soal yang cerita campuran, cerita operasi hitung campuran. Sudah mulai dibuka ya kertas yang kemarin sudah berikan di pekan yang lalu. Sudah semua disiapkan? Sudah. Bisa ditunjukkan ke Ustazah kertasnya? Bisa open kameranya, ini kok Ustazah nggak bisa lihat ya. Sudah Sofiq Roh, bagus sudah dikerjakan, Masya Allah. Oke, sip. Sip. Sebelum kita bahas, teman-teman, Ustazah minta tolong, teman-teman bisa tuliskan. Oke, ditunggu ya. Lagi pergi. Tapi udah dikerjakan ya, Mbak Sofi ya? Nah, teman-teman, Ustazah minta tolong di bagian belakang, ya halaman belakangnya yang masih kosong tuh, teman-teman. Oh iya, yang kemarin belum datang, belum dapat kertasnya ya, nggak apa-apa insya Allah. Nanti yang di Google Classroom sudah Ustazah share ya soal-soalnya. Ya, di bagian belakang, kok Ustazah hilang? Nggak kelihatan. Jadi hilang, hilang. Di kertas bagian belakang, teman-teman coba tuliskan satu kata ya, satu kata yang bisa menggambarkan diri kalian. Satu kata kok bisa gambar ya? Contohnya misal Ustazah akan menggambarkan Ustazah Hesti adalah misalnya rajin. Tak tulis rajin. Yang gede ya, tulis rajin. Atau kalian teman-teman bisa kata yang lain, kata sifat yang lain yang menggambarkan kalian, karakter kalian, coba ya. Saya tunggu bisa ya. Tuliskan di situ. Yang sudah boleh raise hand-nya. Bisa kalau kita ketemu di bawah ya kertasnya ya. Insya Allah besok kita hari Kamis kita ketemu. Oke, Reva rajin sip. Oke. Alhamdulillah. Sudah? Ada apa lagi yang belum? Yang sudah? Mas Reva sudah menuliskan? Oke. Sudah hitung 1 sampai 5. Oh, Mbak Lydia, Masya Allah. Oke, sebelum jam 5 sudah bangun. Sudah hitung 1 sampai 5. 1. 2. Dava rajin. Oke. Aku udah capek kayaknya. Masakannya susah banget ya. Nggak diminta hitung-hitungan loh. Ya, gambarin diri kalian deh ya. 1 kata aja. 1 kata. Nah, kalau banyak kata nanti bingung loh. 1 kata yang gambarin diri kalian. Cari yang kata positif aja, yang negatif jangan dulu deh ya. Yang kata positif terlalu susah. Insya Allah Mas Yesa. Semangat Mas Yesa, Mas Yesa semangat, ayo. Oke, Mas Farah sudah, sip ya. 2. Ya, Mas Reza, semangat. Insya Allah. Tuliskan yang positif aja, yang negatif nanti lah ya. 3.
4. Rajin, oke. Mas Yesa rajin, Insya Allah. Mas Noval sudah ya, Masya Allah. Oke. Dan 5. Oke, sekarang teman-teman bisa pandang kertas teman-teman. Itu kan tadi kalau misal kata positif nih. Sambil berdoa. Oke, Mas Raul sudah doa. Ya Allah. Nah, sambil doa, ya Allah, jadikan aku istiqomah dengan sifat positif, sifat baikku ini ya. Berdoa, Bismillah ya Allah, berikan aku kemudahan untuk bisa menjaga sifat baikku ini. Ya, Insya Allah. Amin. Tadi yang rajin, yang kemudian tekun, semangat. Yang terlalu susah abaikan. Oke. Oke, Tante Usada, tunggu kertasnya besok ya kalau kita ketemu langsung deh Insya Allah. Ya, Oke. Disimpan baik-baik untuk besok ya. Nah, tapi jangan disimpan dulu sekarang. Kita akan belajar untuk yang soal-soalnya. Oke, teman-teman yang sudah mengerjakan ya. Nah, kita akan coba kerjakan sama-sama nih. Nah, kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 3 nih. Ini ada Edu. Atau kita ganti Idu aja. Di kelas kita ada yang namanya Ide ya, Mas Ide. Boleh ya? Tak ganti Idu boleh nggak? Nih. Oh, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng deh. Yang sudah ngerjakan nanti akan tahu mana sih kalau ada yang keliru apa enggak. Ini sudah coba ganti Idu aja ya, biar asik deh hari ini. Nah, ayah Idu, karena teman kita namanya Idu nih. Ayah itu mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumah. Nah, rencana mau bangun rumah. Nah, kalau rumah biasanya kan ada dinding ya, pakainya batu bata. Atau kalau sekarang pakai apa ya kalau selain batu bata ya? Ada yang tahu? Konkret. Konkret. Oh, apa tadi? Tuliskan deh. Oke. Ada juga yang bentuknya yang pakai kayak beton ya. Beton juga bisa, atau yang bentuknya kayak batako gitu ya, dari batu-batu yang gede-gede ya. Nah, cepet banget kalau ketika bikin rumah. Nah, kalau batu bata siapa yang tahu? Itu dibuat dari apa batu bata itu? Kalau yang digambar nih, yang ada di gambar nih. Oke, Mas Reva. Asalnya dari mana nih Mas Reva batu batanya nih? Kalau yang warnanya begini. Keren. Oke, ada yang tahu? Bantu Mas Reva, boleh? Tanah liat. Oke, betul, tanah liat ya. Kalau tanah liat ini juga bisa kita buat untuk jadi kerajinan ya, selain pakai batu bata. Nah, kerennya kalau batu bata ini prosesnya Masya Allah lama dan perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan. Kok bisa gitu kan? Tanah liat ketika sebelum jadi batu bata itu harus dikepuk-kepuk ya, harus dipres biar sesuai dengan cetakannya. Belum selesai. Habis itu apa? Tahu nggak proses berikutnya? Dijemur. Habis dijemur, apa udah selesai jadi batu bata? Dibakar. Udah dijemur, dibakar gitu. Sampai itu udah selesai belum? Didinginkan dulu kan ya, baru bisa digunakan. Bahkan ketika sebelum sampai disusun seperti dinding itu, batu bata bakal kemudian biar raket ya, kayak semen, campuran semen sama pasirnya, itu harus direndam dulu. Tapi hasilnya luar biasa. Dia bisa menjadi benda yang mengokohkan sebuah bangunan. Nah, sama nih kayak kita. Kalau kita mau sukses, harus berjuang dulu. Ya, oke, jangan patah semangat kalau sedang ada perjuangan. Seperti batu bata, dia akan bermanfaat bagi yang lainnya. Tanpa batu bata, betul. Alhamdulillah ya bisa ada yang langsung bisa lihat langsung ya proses batu bata. Itu nggak cuma sehari, nggak cuma 1 jam jadi ya, bisa lama. Agar hasilnya bagus. Nah, kita lanjut ke soal nih. Kalau soal cerita seperti yang kemarin sudah sampaikan, kita perlu langkah diketahuinya. Diketahui dalam soal ini apa saja coba sebutkan yang bisa bantu teman-teman dan Ustazah nih. Apa yang kita ketahui?
Batu Oke. bata 75.000. Ini berarti batu batanya adalah yang dimiliki. Ya. Batu bata yang dimiliki sama dengan 75.000. Ada lagi yang lainnya yang diketahui yang lain? Batu bata yang Batu dibutuhkan. bata untuk rumah ada 49.670. Oke, batu bata untuk rumah sama dengan 49.760. Ada lagi? Batu bata untuk 670, bukan 760. Oh, kebalik ya? Oh iya. Kalau kebalik nanti hasilnya beda. Oke, tadi batu bata apa lagi? batu Batu bata untuk pagar ada 24.600. Pagar. Ada 24.000. 24.600. Ini? Ada lagi kah? Dah. Ya. Oke, yang ditanya apa ya di soal ya? Berapa batu bata lagi ayah Berapa itu? batu bata lagi yang harus dibeli? Batu bata yang harus dibeli lagi ya. Nah, harus dibeli lagi. Kenapa kok dibeli lagi? Karena tadi sudah punya kayak tabungan gitu ya. 5.000. Tapi ternyata kalau harus dibeli lagi berarti logikanya kurang ya. Nah, kita coba perhatikan pada bagian langkah penyelesaiannya. Nah, batu bata yang harus dibeli itu sama dengan banyaknya batu bata untuk rumah ditambah untuk yang pagar. Tadi kan 2 ya. Ada yang buat rumahnya, jadi gini rumah. Ada yang buat pagar. Di rumah kalian atau di tetangga kalian ada kan ya pagarnya yang pakai ada pagar dinding gitu ya? Ya. Oke, itu pakainya seperti itu. Nah, ada yang rumah pagar. Kita masukkan ya angka-angkanya ya. Banyaknya batu bata untuk rumah berapa tadi? 75.000. 75.000. Oke. Terus kemudian ditambah untuk yang pagar 24.600. 24.600. Oke. Nah, kemudian ada batu bata yang sudah dimiliki berapa? 49.670. Oke, coba perhatikan ada yang bingung nih Ustazah nih. Banyaknya batu bata untuk rumah. Apakah 75.000? 49.670 batu bata. Oke. Perhatikan di susunan ininya ya. 70. Ke 10.000. 10 Kak, kok kayak itu ya, kayak harga ya. Nah, baru batu bata yang dimiliki adalah 75.000. Aku kebalik, Us. Oke, sebenarnya nanti ada cara yang kedua, nanti kita bisa gunakan, kita akan bandingkan ya. Ini kita coba pakai cara yang ini. Banyak juga ya, sampai puluhan ribu. Oke, kita pelan-pelan deh. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Yang 49.000 ditambah 24.000. Oke, sudah beri tanda kurung di sini ya. Kita mulai dari arah satuan. Oke, kita mulai 0 tambah 0 berapa? 0. Nah, 7. Nah, sekarang yang 7 nih. Ini 7 ditambah dengan 0. 7. Kemudian angka berikutnya 3. 6 tambah 6. 12. 12 nyimpen 1 ya. Ya. Oke, nyimpen 1 berarti 1 nanti tambahin 9. 9 di sini. Angka ribuan, 9 dengan 4. Nah, jadinya berapa? 1 tambah 9 tambah 4. 1 ditambah 9. 14. 14. Oke, kita tulis berapa di sini? 4 nyimpan 1. Nah, ada 1. Nah, kita lihat angka yang di puluhan ribu. Ada angka 4, ada 2. Nah, berarti 1 tadi nyimpan ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? 7. Bener nggak? Bener nggak?
Us, kalau di aku kok negatif 730 ya? Negatif? 730. Oke, nanti kita coba Iya, aku lihat. juga. Belum selesai. Ini Juga. berkesinambungan. Juga. Oh. Kan baru jumlahkan tuh yang di dalam kurung. Kan gini dah. 75.000 belum kita kurangi ya. Oke. Kita cek nih. Ada 74.270 kurangi 75.000. Hasilnya nanti apa ya? Hasilnya nanti apa negatif? Negatif, Us. Negatif. Negatif 730. Berapa hasilnya? 703? 730. Betul. Nah, teman-teman, perhatikan ada tanda negatif nih di hasilnya. Apa artinya? Kurang. Nah, ada kurang. Ada kekurangan yang harus dibeli adalah 730. Apa ya? Apa ya? Oke. Coba perhatikan nih. Ketika buat rumah, tangan yang buat pagar itu jumlahnya 74.270. Yang harus dibeli. Tapi kemudian sudah punya 75.000. Perlu nggak beli lagi? Nggak usah. Nggak usah. Ya, sebenarnya kalau seperti ini, kok banyak batu harus dibeli? Ini kok 730 ya, ada negatifnya. Kita perhatikan di sini. Ya, kita bisa pecah dari banyaknya batu bata yang dibutuhkan. Nah, yang ini 74.270. Lah punyanya 75.000. Yuk, ada sisa. Jadi kekurangan ini sebenarnya bukan yang harus kita beli, tapi sebenarnya yang masih tersisa. Ya. Jadi banyaknya batu bata yang harus batu bata yang harus dibeli di mana? Tidak usah dibeli. Jadi tidak perlu membeli batu bata batu bata lagi. Kenapa? Oh ya, boleh. Ambil dicas boleh sayang. Nanti bisa pakai yang audionya. Karena apa teman-teman tadi? Batu bata yang dimiliki adalah 75.000. Karena masih ada 730 batu bata. Masih ada sisa 730 batu bata. Nah, mungkin tadi ada cara yang kedua yang mau disampaikan Mas Yesa nih, cara kedua. Nah, kita bisa balik dengan ini. Banyaknya batu bata yang digunakan. Nah, ini sama dengan banyaknya batu bata untuk rumah dan ditambah yang pagar. Tadi kita sudah dapat yang di sini. Pindahkan. Nah, apakah ada yang dibeli? Oh, kalau mau ada yang dibeli, membeli batu bata. Nah, jika banyaknya batu bata yang dimiliki lebih kecil dari batu bata yang digunakan, maka harus apa teman-teman? Jika banyaknya batu bata dimiliki kurang dari batu bata yang digunakan nih, maka harus gimana dong? Kalau kurang. Masih bingung ya?
Masih bingung di sini? Kita bisa coba pakai logika aja. Nah, maka kalau kurang dari yang kita miliki maka harus beli lagi, Sedangkan kalau kita lihat yang sudah dipunya itu 75 ya, yang digunakan kurang dari itu maka nggak usah beli lagi. Jadi jawabannya adalah tidak perlu membeli batu bata lagi. Oke. Nah, bagi yang kalimat simpulannya masih belum tepat bisa dibenarkan dulu ya, bisa dikoreksi lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung kita bisa bahas bersama. Nggak ada? Mbak Queen, barangkali? Tidak ada. Oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini ada soal tentang panahan. Siapa yang pernah ini olahraga panahan? Pernah. Oh, Masya Allah. Pernah. Masya Allah, Mas Faras juga pernah. Siapa yang sampai saat ini masih sering panahan? Mas Yesa? Iya. Mas Jafar? Dulu ada itu Itu ya? nggak panahan, soalnya poin paling bagus cuma 6. Oke. Dulu ada ekskul panahan ya? Siapa yang pernah ikut ekskul panahan? Oke, Masya Allah banyak ya. Ada Mas Fahri, ada Mas Yesa. Oh, Mbak Vanessa juga ikut, Mas Jafar juga. Masya Allah. Oke, sip. Kapan-kapan kalau ada kesempatan dan kita bisa panahan, kayaknya asik ya. Bisa diajarin deh. Oke. Nah, kalau lomba, cuma 6. Oke. Nggak apa-apa, insya Allah. Oke, ini kita umpamakan ada di soal itu ada lomba panahan. Ya. Ini ada ketentuan skornya. Mungkin ini agak sedikit berbeda kalau teman-teman pahami, tapi kita coba masuk ke soalnya deh, ya. Misalkan dalam sebuah lomba, ketentuannya seperti yang di soal nih. Skornya, itu kan ada yang kuning ya, ada kuning yang paling tengah nih, terus merah, biru, hitam, putih, dan keluar. Oke, semakin kalau ke arah kuning, skornya kalau lihat ketentuannya semakin banyak nggak skornya? Makin banyak. Makin banyak ya. Oke, sekarang untuk soal ini teman-teman yuk sama-sama kita lengkapi ya dengan yang diketahui. Oke, ini ketentuan skornya. Kalau yang kuning berapa coba yuk? 5. Nah, yang merah? 2. Yang biru? 1. 1. Hitam? Negatif 1. Negatif 1. Putih? Negatif 2. Keluar papan? Negatif 5. Nah, ada tanda negatifnya ya, mulai dari hitam. Oke, sekarang kita perhatikan hasil bidikan dari Beni. Nah, oke, yang kuning berapa? 2. Yang kuning 2. Merah? 2. Merah 2. Biru 3. Biru 3. Biru? 3. Hitam 3. Belum diketahui ya. Sisanya mengenai bidang biru. Oke, kita yang lain dulu. Hitam. 3. Hitam 3. Putih ada nggak? 3. Enggak. Ada. Yang itu enggak. Keluar papan ada nggak? Tidak ada. Nah, ini kita tulis 0 aja deh. 0. Nah, total keseluruhan yang dibidik Beni itu berapa ya? 10. 10. Sisanya Lagi birunya tanda tanya ya. Sisanya ke biru. 3. Kuning 2, merah 2. Jadinya berapa? 6. Yang itu 3. Biru 3. Oke, kalau kita isi 3, ada 2 ditambah 2 tambah 3 tambah 3. Oke, betul 6. 6, 10 total semuanya. Jadi yang biru
sisanya adalah di 3 ya, di biru. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu sebelum kita lanjut nih ke yang langkah berikutnya. Masa selesai jam 9? Iya. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Karena sudah ada yang mengerjakan nih. Ini ditanyakan nih. Skor yang diperoleh Beni ditanyakan adalah skornya. Penyelesaiannya gimana caranya teman-teman? 10 tambah 10. 10 tambah 5 Kita tambah 5. mulai dari warna yang sudah dibidik ya, yang ada Kuning, itu skornya. kuningnya dikali 5 kali 2. Kuning ditambah merah ditambah Biru ditambah hitam. tambah hitam ya. Yang putih sama koropan nggak usah kita hitung. Kenapa? Kenapa ya? Kok putih sama koropan nggak usah dihitung? Karena 0 ya. Oke, sekarang kuning. Kuning itu dia berhasil membidik. Negatif memang ditambah. Nggak apa-apa, nanti tenang aja. Oke, sekarang kita mulai dari kuning. Kuning berapa jumlah bidikan? 2 ya. Sudah berarti 2. Nah, skor yang diperoleh kalau kuning berapa? 5. Akan ditambah dengan merah. Berapa bidikannya yang berhasil merah? 2 dikali dengan kali skornya. 2. 2. Ditambah yang biru berapa? 3. 3 Dikali kali 1. 1. Yang hitam 3 kali minus 1. Kali min 1. ada minusnya, ada negatifnya ya. Oke, kita mulai dari 2 kali 5 berapa? 10. 10. Ditambah 2 kali 2 4. 3 kali 1 3 negatif 3. Nah, kita perhatikan ada 3 ditambah negatif 3 ya. Punya 3 diambil. Artinya berapa? 0. 0, pinter Mbak Nadia. Nah, berarti ada 10 ditambah 4 tambah 0. Kenapa kok saya ambil 3 tambah negatif 3? Biar memudahkan kita perhitungannya. Ya. Karena ada tanda positif dan negatif ketika bertemu berarti hasilnya adalah negatif. Nah, 10 tambah 14 berarti? Oh, sudah terjawab. 14, betul. Nah, ya, siapa yang sudah benar jawabannya 14 nomor ini. Oke, Mas Jafar, bagus. Mas Farah juga. Oke, Mbak Ulaya, sip. Mas Kolbi, Mas Fahri. Mbak Nadia, oke. Sip. Jadi, skor Beni adalah 14. Oke, alhamdulillah. Ini 2 soal sudah kita bahas bersama ya. Nanti kalau bingung bisa nanti sudah share lagi rekaman yang pada hari ini ya. Oke, jangan lupa untuk yang besok dibawa kertasnya. Oke. Teman-teman, untuk yang berikutnya Ustazah akan coba ngajak teman-teman nih. Grammarly does more than catch error. Kita akan senam ya. Senam ya. Bisa ya? Senam deh sedikit ya. Senam apa? Yo, tunggu dulu sebentar. Saya tak share dulu. Kok nggak keluar? Kenapa nggak mau keluar ini share-nya? Sebentar. Kadang begini kalau lagi posisi mau nge-share ya. Oke, kok nggak mau keluar? Oke, nanti dulu deh senamnya terakhir aja deh. Nah, kita main kuis dulu aja. Ini nggak mau keluar. Ustazah akan share, kita akan main kuis. Ya, mau nguji nih.
Mau menguji kira-kira teman-teman sudah bisa sejauh mana ya pengetahuannya tentang bab ini. Share copy link. Oke. Grammarly. Ya maaf ada iklan ya. Oke, silakan diklik linknya. Sambil saya cek tadi kok nggak bisa, senamnya nanti terakhir ya. Silakan masuk dulu kuisnya. Ada, oke, Island sudah masuk. Wahdi, Paras, oke, Nadia, Nia, oke. Atau game kodenya adalah 145. Sabar, jangan dibuka dulu, aku mau minum. Oh iya, silakan. Yang mau minum dulu sebelum kita mengerjakan soalnya. Kita kuis nih ya. Oke, sambil nunggu yang lain. Kalau kesulitan pakai linknya, Ustazah akan share kodenya. Oke, sudah siap? Sudah 16, ini udah berapa nih? Ada 27. Sofi sudah masuk. Celi sudah masuk. Oke, sudah siap ya? Sudah hitung 1 sampai 3. Kita akan mulai. 1, 2. Bentar. Sudah mulai? Nah, ini tentang lingkaran. Kita coba deh tes. Teman-teman sudah mempelajarinya apa belum? Salah nggak apa-apa, tenang aja. Oke, masih ada 15, 13, 12, 11. Oke, kita terus mundur. Habis, time is up. Oke. Saya sambil saya kok lupa ya, harus tak share aja enakan ya, tak share screen ya. Ini apa ya? Oke, bagian yang berwarna hijau merupakan juring lingkaran. Oke, baru ada 4 yang betul. Nggak apa-apa ya. Ya, namanya juga baru belajar. Oke, kita next. Lama-lama salah. Oke. Jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh huruf jari-jari, bukan jari tangan, tapi jari lingkaran. Oke, waktu times is up. Kita lihat. Huruf yang PP dari titik tengahnya P ke B. Oh, belum tahu yang ini ya? Ya memang belum. Kita belajar setelah ini ya. Karena insya Allah nanti kalau pekan depan kita akan belajar masuk lingkaran. Saya akan cek aja teman-teman sudah sejauh mana nih pengetahuannya tentang lingkaran. Makanya tadi sampaikan, kalau salah nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar. Ya. Kalau yang udah pernah baca-baca, insya Allah bisa nih. Spektator. Nggak apa-apa ngerjakan. Yang pilih aja. Buat betul loh jawabannya loh. Kamu sedang beruntung.
apa yang pembereng ya? Pembereng itu yang mana ya? Wush. Wih, Faras. Oke. Nah, Masya Allah ini bagus nih. Ada 11 yang menjawab dengan benar. Nah, yang pembereng ini yang ada yang warna hijaunya nih. Yang seperti pembereng. Ya. Oke. Next. Isa. Faras. Naik ayo. Panjang diameter lingkaran adalah titik-titik panjang jari-jari lingkaran. Nah, nanti kita akan belajar tentang diameter, tentang jari-jari. Kuisnya adalah ini tentang unsur-unsur lingkaran. Belum masalah hitung-hitungan kok. Nah, kita coba lihat siapa ya berikutnya. Wih, Maizan. Oh, Raul juga udah mulai naik nih. Nah, 2 kalinya ada 5 anak yang benar. Ya, next question. Ada berapa ya? Oke, kita lihat. Siapa yang menduduki peringkat? Wow, Mas Riza. Ada Mas Tafa. Nah, panjang jari-jari adalah setengah panjang diameter. Tadi di soal sebelumnya sudah disampaikan ya, bahwa panjang diameter itu 2 kalinya jari-jari. Maka kalau jari-jari iya setengahnya. Oke, kita cukupkan kali ya untuk yang ini ya. Oh, ya. Oke. Yours one. Oke, alhamdulillah tadi teman-teman sudah. Dia sampai 11, Us. Hah? Nggak usah. Mau sampai 11? Enggak. Banget sekali. Besok lagi. Soal yang Keluar dari nganu nih. harus ada Dari Sudah? End quiz di tempat kalian? Oke. Nah, ini live dashboard-nya. Gambarnya apa ini? Belakangnya ngeri. Oke, ini urutan ya dashboard tadi ya. Oke, ada Dava, Reza, Parah. Jadi kamu tak. Oke, dia yang tanya ini pelajaran apa ya? Oke, sudah akan jawab ya. Insya Allah nanti setelah saat sesi ini teman-teman akan belajar tentang lingkaran ya. Belajar tentang bab lingkaran. Jadi bab untuk yang bilangan bulat kita sudah selesaikan. Dengan apa? Teman-teman mengerjakan kemarin yang soal nomor 1 dan 2 ya. 3 dan 4 kertasnya teman-teman bisa sampaikan untuk yang besok ketika kita ketemu. Ya. Jadi teman-teman ketika yang kemarin belum hadir kerjakan 1-2-nya segera dikirimkan ke Google Classroom-nya. Semangat banget. Iya karena memang belum diajarkan ya. Karena Ustazah ingin cek aja teman-teman sudah pernah membaca belum yang di bab setelahnya. Besok nanti Ustazah akan share di setelah ini materinya kayak apa sih? Nah, teman-teman belajar di halaman buku matematikanya. Wah, sudah hilang. Ya. Kalian mulai belajar di lingkaran. Kita sudah akan masuk, setelah ini akan masuk di lingkaran. Ya. Mulai dari halaman 48. Belajarlah terlebih dahulu untuk hari ini. 40 berapa, Us? 48. Ya. Sampai dengan
Kalau bahasan tentang unsur-unsur lingkaran, berarti sampai dengan 53. Itu ada latihan soalnya, teman-teman bisa berlatih di situ ya untuk mengasah kemampuan teman-teman. Oke. Ini sudah mau 4 menit menjelang pukul 9, pusing, dibaca aja. Ya, ini nggak pakai hitung-hitungan loh, belum pakai hitung-hitungan loh. Masih tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, makanya tadi saya cek di 5 soal tadi ya. Tentang ini masih banyak tentang pengertian, belum sampai hitung-hitungan. Kita masih belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Oke, insya Allah itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kita pagi hari ini? Tidak? Oke, alhamdulillah sudah tidak ada. Kalau tidak, Ustazah akan informasikan untuk yang nanti ya, besok. Nanti siang, teman-teman bersiap untuk yang di bahasa Inggris ya. Baik yang dalam kondisi perjalanan ataupun bisa stay belajar dari rumah, ya. Persiapkan bahasa Inggrisnya dengan baik. Ya. Kemudian di besok berarti teman-teman hari Kamis ya. Hari Kamis itu berarti sudah masuk lagi ke sekolah. Oke. Berarti bajunya pakai baju apa nih besok? Batik. Batik bebas ya. Batiknya yang rapi boleh. Yang penting menutup aurat ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya. Jika memang kondisi sedang tidak sehat ya, belajarlah dari rumah terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar sehat ya, insya Allah. Apalagi yang punya gejala batuk, pilek, panas, sakit tenggorokan ya, insya Allah. Dan teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Ada Pi. Memang nanti akan ketemu sama Pi ya. Insya Allah. Pakai batik ya sayang ya, batik bebas ya, karena hari Kamis. Oke. Kalau hari Selasa teman-teman menggunakan putih merah, atau kalau jadwal PJOK teman-teman bisa pakai seragam olahraganya yang masih muat. Nah, gitu kan. Kalau mau beli silahkan. Nanti setelah ini boleh beristirahat dulu, lanjut ke kelas Al-Quran ya. Hari Kamis pakai batik bebas. Oke. Hari ini pakai ungu ya teman-teman ya. Nah, Mbak Sofi udah pakai ungu tuh jilbabnya. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Sudah mau pukul 9. Siapa yang mau foto dulu? Foto dulu yuk. On kamera dulu, Ustazah akan tutup dulu message-nya. Oke, maaf ya, Ustazah stop dulu ya message-nya. Oke, Mas Fahri, kenapa sayang? Udah ganteng-ganteng, udah. Hah? Kenapa Mas Fahri? Pencet. Oh, kepencet. Oke, bisa on kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan hitung 1 sampai 100. Oh, enggak. Panjang banget ya. 1 sampai 1000. Wah, kepanjangan lagi deh. 1 sampai 3 aja ya. Gak apa-apa ya. Nah, karena kalau sampai 100 kita akan selesai kapan nih? 1. Boleh dirapikan jilbabnya. Rapikan senyumnya. Mas apa? Gantung-gantung gitu kayak senyum gitu dong sayang. Oke, 1, 2 dan saya jangan right hand dong. 1, 2, 3. Oke, bentar ulangin lagi, ini ada yang please don't raise hand ya. Ini bukan saatnya raise hand dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah terekam insyaallah. Ada yang keluar jadi saya langsung leave. Nanti dulu sebentar. Ini ada yang Apa ada preferensi? kurang tahu ya. Oke, kita sama-sama tutup ya dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Kok nggak ada suaranya? Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alamin. Oke, dari saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Yang belum isi presensi, isi dulu ya nama dan bangun paginya di kolom bersama. Belum sudah buka ya. Oke, sudah akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, keluar. Oke, yang sudah presensi boleh keluar. Jangan lupa isi